Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Istiqomah. Di sini mewakili kelompok saya yang beranggotakan Anissa Raden, Livia Ayu Istoria Hernani, Mutiara Widya Yunintias, dan Kak Duya Malia. Untuk memenuhi mata kuliah Big Data, di sini saya akan melakukan instalasi untuk Apache Spark, lalu akan menjalankan program untuk dapat membaca sebuah data. Jadi tahapannya yaitu kita diharuskan untuk menginstal Anaconda untuk Python, lalu kemudian menginstal Scala yang akan digunakan yaitu versi 2.13.6 yang .msi. Lalu akan menginstal Apache Spark, kemudian kita akan mendownload Hadoop yang 2.7.1. Kemudian langsung saja di sini saya sudah mendownload untuk penginstalannya, yaitu ada Anaconda, di sini ada Scala, ada Spark-nya, kemudian ada untuk Hadoop-nya. Langsung saja mulai dari Anaconda-nya kita install. Untuk destination folder-nya kita gunakan yang default saja. Setelah proses instalasi dari Anaconda selesai, selanjutnya kita akan mengekstrak file zip dari Spark yang versi 3.0.3. Kita ekstrak file ini. Kemudian kita buat folder di local disk C. Kita buat folder yang kita beri nama Spark. Lalu kita pindahkan folder yang telah kita ekstrak tadi, yang dari file zip Spark-nya, itu isian foldernya kita pindahkan ke dalam folder Spark yang ada di local disk C. Kemudian setelah proses itu selesai, kita menginstal Scala. Ketika menginstal Scala ini, nantinya lokasi filenya kita pindahkan ke local disk C di folder Spark tadi, sehingga nanti folder instalasi dari Scala itu akan berada di dalam folder Spark di local disk C. Setelah proses instalasi Scala selesai, kemudian kita akan mengekstrak file zip dari WinUtils master. Kemudian setelah kita ekstrak, kita hanya akan mengambil folder dari Hadoop 2.7.1. Jadi kita akan membuat folder di dalam folder Spark yang ada di local disk C. Kita akan membuat folder baru yang kita beri nama Hadoop. Jadi folder yang akan kita pindahkan dari WinUtils yang udah kita ekstrak tadi itu hanya folder bin daripada Hadoop 2.7.1. Setelah itu kita buka yang namanya env. Kita buka env, kita akan memasukkan beberapa variabel tambahan agar file-file yang sudah kita install tadi, kemudian file-file yang sudah kita tambahkan ke dalam komputer kita atau ke dalam PC kita, itu nantinya bisa digunakan dan bisa terbaca. Di sini kita tambahkan pada sistem variabel beberapa source file seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi pertama kita bikin untuk variabel Java Home, kemudian kita bikin juga variabel baru yang kita beri nama Hadoop Home, kemudian ada juga Scala Home, lalu kita tambahkan juga Spark Home. Dan di sini untuk nantinya bisa menjalankan codingan yang telah ada, kemudian bisa membaca datanya, kita di sini kita menambahkan variabel PySpark_Python, sehingga nantinya pada terminal dari Anaconda yang telah kita install itu kita bisa menjalankan
program yang telah ada gitu. Kita tambahkan pada variabel path di sistem variabel ini, kita tambahkan source file seperti berikut. Kita mulai mengolah file-file yang ada di sini. Jadi di sini ada file zip ml100k, kemudian ada file codingannya. Jadi file ml100k ini berisikan data yang nantinya akan kita proses. Jadi tahap pertama yaitu kita buka local disk C, kemudian kita buat folder baru yang kita beri nama spark_course. Kemudian kita balik lagi ke file zip ml100k, kita ekstrak file ini. Setelah kita ekstrak, isi dari folder ml100k ini kita pindahkan ke folder spark course tadi. Setelah selesai kita pindahkan, kemudian kita masukkan juga file Python ratings counter ke dalam folder spark course. Setelah itu baru akan kita buka melalui Visual Studio Code si codingan Python ratings counter ini. Kita buka file ratings counter tadi dengan menggunakan IDE apa saja, tapi di sini saya menggunakan IDE Visual Studio Code yang sudah terpasangkan extension untuk Python. Jadi kita buka filenya, kemudian kita akan membuka CMD dari Anaconda. Setelah itu kita arahkan ke folder Spark Course yang sudah berisi data yang akan kita olah dan juga berisi codingan Python-nya. Kemudian kita jalankan PySpark. Kemudian kita akan mulai running untuk codingannya gitu ya, dengan menggunakan spark submit spasi ratings counter.py. Kemudian di sini akan menampilkan beberapa hasil dari data yang telah terbaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.